Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat semuanya. Selamat datang di channel YouTube saya, Semut Belajar. Perkenalkan, nama saya Mr. T. Pada channel ini saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai video-video pembelajaran yang tentunya sesuai dengan materi yang ada di sekolah kalian. Maka dari itu jangan lupa subscribe, like, dan komen agar video pembelajaran yang saya buat bisa tetap eksis dan menjadi referensi belajar buat teman-teman semua ke depannya. Oke para semut, untuk video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang materi di sekolah kalian, yaitu untuk pembelajaran bahasa Inggris. Salah satu materinya yaitu announcement. Kita buka dulu PowerPoint-nya. Nah, di sini para semut bisa lihat announcement English for 10 grade. Jadi announcement ini maksudnya diajarkan di kelas 10 ya, mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 10, announcement. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Lanjut. Oke, ini para semut, ini ada konten atau daftar isi ya. Ada definisi dari announcement-nya, ada fungsi sosial, ada unsur kebahasaan, struktur teks, dan contoh announcement. Nah, dalam daftar isi ini nanti yang akan kita bahas satu persatu ya, mulai dari definisi, fungsi sosial, unsur kebahasaan, struktur teks, dan yang terakhir nanti ada contoh dari announcement-nya. Oke, kita mulai yang pertama dari definisi dulu. Oke, the first is a definition of announcement. Di sini ada dua versi ya, ada yang versi bahasa Inggrisnya, ada yang versi dalam bahasa Indonesianya. Untuk lebih memudahkan para semut dalam memahami tentang definisi dari announcement. Oke, di sini saya akan bacakan dulu definisi yang pertama, yaitu versi bahasa Inggrisnya. Announcement is a statement made to the public or to the media which gives information about something that has happened or that will happen. Ya, jadi kalau versi bahasa Indonesianya, announcement ini adalah teks berupa pengumuman atau pernyataan dalam bentuk lisan maupun tulis yang berisi informasi yang sudah atau belum terjadi untuk diketahui publik atau media. Intinya untuk diketahui banyak orang ya, atau masyarakat. Ini definisinya. Kemudian para semut, kita bisa lihat setelah definisi ada fungsi sosialnya. Setiap teks dalam bahasa Inggris pasti mempunyai fungsi sosialnya. Nah, untuk teks yang berupa announcement ini, fungsi sosialnya yaitu untuk memberikan informasi yang belum terjadi kepada publik, baik secara lisan maupun secara tulisan. Ini fungsi sosialnya. Kemudian ini ada unsur kebahasaannya. Nah, para semut, unsur kebahasaan dari teks yang berupa announcement atau pengumuman ini ada 4. Yang pertama ada future tense. Yang kedua simple present tense. Yang ketiga preposition. Yang keempat imperative sentence. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk unsur kebahasaan yaitu bahasa atau kata-kata yang digunakan ketika kalian akan membuat
teks berupa pengumumannya. Ini unsur kebahasaannya yang harus kalian pahami. Yang pertama ada future tense. Nah, future tense ini salah satu bentuk tenses atau bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti suatu kejadian tersebut terjadi di masa depan atau akan dilakukan di masa depan. Ya, bukan di masa lalu atau masa sekarang. Ada rumusnya untuk future tense ini. Rumusnya itu subject plus will, ada kata will-nya, terus plus kata kerja pertama. Jadi subject plus will plus kata kerja pertama. Itu untuk future tense ya. Contohnya, I will go to Bandung next year. I will go to Bandung next year. Itu contoh dari future tense ya. Kemudian ada simple present tense. Nah, simple present tense ini bentuk waktunya itu atau kejadiannya itu terjadi di masa sekarang. Bedanya dengan future tense, kalau future tense itu terjadi untuk masa depan, kalau simple present tense itu terjadi di masa sekarang. Ya, contohnya, rumusnya dulu ya. Simple present tense itu rumusnya subject plus kata kerja pertama plus objek atau subjek plus kata kerja bentuk S belakangnya. Contohnya, she goes to Jakarta every Sunday. Jadi belakangnya ada S-nya ya. Kalau tadi I will go, itu nggak ada S-nya, go-nya. Kalau simple present tense, kalau misalkan subjeknya pakainya she atau orang ketiga tunggal, contohnya she, he, it, itu ada S-nya belakangnya. Kata kerjanya bentuk S ya belakangnya ya. She goes. She goes. Kata dasarnya go. Jadi kalau di kasih S belakangnya jadi she goes. She goes to Jakarta every Sunday. Nah, itu simple present tense-nya. Nanti para semut bisa mempelajari lebih lanjut lagi. Untuk yang ketiga ada preposition. Nah, apa itu preposition? Preposition dalam bahasa Inggris itu berupa kata depan. Contohnya banyak ya. Kata depan dalam bahasa Inggris itu contohnya in, on, at, terus ada the juga masuk preposition. In, at, on, the, those itu masuk ke dalam kata depan atau preposition. Kemudian yang terakhir ada imperative sentence. Nah, imperative sentence ini sebuah kalimat yang isinya itu nanti fungsinya untuk mempengaruhi atau mengajak para audiens atau pembaca pengumuman agar tertarik dengan apa yang diumumkan. Itu imperative sentence. Jadi kalimat-kalimat yang isinya mengajak atau mempengaruhi si pembaca agar si pembaca bisa tertarik dengan apa yang diumumkan. Itu imperative sentence. Oke, itu unsur kebahasaannya. Kemudian ada, nah ini yang paling penting ketika para semut ingin membuat teks yang berupa pengumuman atau announcement, itu harus memperhatikan struktur teksnya mulai dari yang awal hingga yang akhir. Kalau yang awal itu ada, yang pertama itu ada title-nya, terus ada opening, content, dan closing. Oke, kita bahas satu-satu ya untuk struktur teksnya. Yang pertama itu ada title. Title itu judul dari pengumumannya. Biasanya adanya di
posisi paling atas dari pengumuman biasanya. Di situ pasti judulnya atau title-nya. Kemudian ada opening. Opening ini merupakan bagian pembuka pada text announcement. Nah, bagian opening ini isinya nanti tujuan dibuatnya pengumuman tersebut atau garis besar informasi yang akan disampaikan dalam pengumuman tersebut. Nah, itu masuknya nanti ke dalam opening. Kemudian setelah opening ada konten. Nah, konten ini merupakan bagian isi dari teks pengumumannya. Nah, bagian konten ini biasanya berisi informasi lengkap mengenai hal yang ingin disampaikan kepada orang banyak melalui pengumuman tersebut. Misalnya kita mau mengumumkan event ya, atau acara apa. Berarti nanti di bagian kontennya itu isinya tentang bisa berupa waktu acaranya, terus tempat pelaksanaan acaranya, hingga ketentuan lain mengenai acaranya. Misalkan pakaian yang harus dikenakan, atau dress code yang harus dikenakan, atau persyaratan yang harus dibawa. Nah, itu nanti masuknya ke dalam konten atau isi pengumumannya. Ya, kemudian ada yang terakhir, closing. Nah, closing ini nanti ada di bagian penutup. Nah, closing ini biasanya berisi informasi mengenai kontak person yang bisa dihubungi terkait pengumuman tersebut. Apabila nanti pembaca butuh informasi lebih lanjutnya, pada bagian ini kamu bisa mencantumkan website atau sosial media dari event yang diumumkan. Ya, berarti closing ini bisa isinya itu kontak person, terus juga bisa website atau alamat email, atau juga bisa sosial media yang bisa dihubungi ya. Nah, untuk bagian closing ini juga bisa nanti kalian isi dengan contohnya misalkan ada dukungan dari sponsor, atau misalkan kita mengadakan acara terus kita didukung oleh sponsor, misalkan teh botol minum misalkan sponsornya. Nah, itu bisa kalian sertakan di bagian closing. Misalnya supported by teh botol minum. Nah, itu ada di bagian closing ya. Selain kontak person dan website atau sosial media. Oke, itu para semut untuk struktur teksnya. Saya harap kalian bisa memahaminya. Untuk title, opening, content, dan closing. Kemudian di sini ada, nah ini contoh dari announcement-nya atau contoh dari teks berupa pengumuman. Oke, saya bacakan dulu. Announcement: our school will hold a poetry reading competition which will be held on May 15, 2022. Poetry is required to be a work of its own with every theme. Free registration is free of charge, starting from 6 to 9 May 2022 in the Student Council room. Register yourself immediately because there are many prizes. Thank you, Student Council. Nah, ini salah satu contoh announcement yang biasanya ada di sekolah ya. Ini karena di sini ada our school. Berarti pengumuman ini ada di sekolah. Nah, pengumuman ini isinya apa aja nih yang para semut bisa pahami?
Nah, ini sekolah kami akan mengadakan lomba baca puisi nih. Di sini ada competition, a poetry reading competition ya, lomba membaca puisi yang akan diadakan pada bulan Mei tanggal 15 tahun 2022. Nah, di sini puisi wajib menjadi sebuah karya tersendiri dengan menggunakan tema atau judul yang bebas nanti ya. Judulnya bebas puisinya. Di sini ada free registration is free of charge, berarti pendaftarannya gratis, tidak memerlukan biaya. Di sini ada waktunya juga, mulai dari waktu pendaftaran ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Mei tahun 2022. Tempatnya di Student Council Room. Student Council Room itu bisa kita artikan sebagai ruang OSIS-nya ya. Student Council Room itu. Nah, di sini ada kata register yourself immediately because there are many prize. Jadi segera daftarkan atau segera daftarkan dirimu karena banyak hadiahnya. There are many prize. Terima kasih di sini. Ada student council-nya, ada ketua OSIS-nya di sini. Jadi di sini jika para semut bisa mengidentifikasi, di sini ada title-nya. Title-nya ini yang paling atas ini, announcement. Nah, ini termasuk ke dalam judulnya atau title-nya. Nah, di bawah judul biasanya ada opening. Nah, ini opening-nya, kata-kata pembukanya bahwa di sekolah kami akan mengadakan lomba baca puisi. Nah, ini openingnya. Kemudian free registration is free of charge. Ini termasuk ke dalam kontennya atau isinya. Ya, di sini ada waktu pendaftarannya, terus ada tempat pendaftarannya, ada keterangan mengenai hadiahnya, kata-kata untuk supaya tertarik ya, supaya para siswa bisa mengikuti lomba baca puisi ini. Yang terakhir ada closingnya. Nah, ini di bagian akhir ada student council. Ini termasuk ke dalam closing dari teks pengumumannya. Ya, saya ulangi, ada title, ada opening, ada konten yang ini, dan terakhir ada closingnya. Oke, do you understand para semut? I hope you will. Oke, next. Nah, di sini lebih jelas lagi nih. Contoh dari announcement ini, contoh yang paling simple dari teks berupa announcement atau pengumuman. Join us for school gathering. For 2010 to 2015 generation of SMK Muhammadiyah Celduk. Di sini semua ada keterangannya semua. Ya, lihat, para semut bisa lihat di tanda panahnya. Ini title-nya, judulnya, ini OP, opening ya, OP itu berarti kata-kata pembukanya. Ini termasuknya CO itu kontennya nih. Kontennya udah lengkap banget, ada tempat pelaksanaan, ada waktu pelaksanaan, ada HTM-nya juga, dan ada dress code-nya juga nih. Lengkap banget kontennya. Dan ada closing-nya juga nih. Closing-nya juga lengkap nih. Ada nomor yang bisa dihubungi atau kontak person. Yang kedua ada emailnya. Yang ketiga ada nama sponsornya. Nah, ini contoh announcement yang bisa kalian pahami. Oke, ini ada contoh lain dari announcement.
atau teks yang berupa pengumuman ya. To all member of Class 10 Multimedia, as a part of Indonesian Independence Day celebration, our classroom will join 2022 football competition. On Sunday, August 23, 2022, all male students of Class 10 Multimedia need to gather after today's end of class to choose students who will be the representative of our class football team. Thank you, Chief Muhammad Denny Haryanto. Ini salah satu bentuk announcement yang ada di sekolah juga. Ini isinya tentang untuk memperingati perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi ada lomba permainan sepak bola ya. Di sini ada waktunya juga, on Sunday, August 23, 2022 itu waktunya. Jadi semua siswa laki-laki yang ada di kelas 10 multimedia harus memilih perwakilan berapa anak untuk menjadi anggota atau tim dari sepak bola yang akan dilombakan. Nah, di sini ada ketua kelasnya juga. Nah, ini nanti para semut bisa mengidentifikasi sendiri ya. Latihan mengidentifikasi teks yang berupa pengumuman. Jadi nanti para semut identifikasi mana yang termasuk title-nya, mana yang termasuk openingnya, dan mana yang termasuk closingnya dari teks yang berupa announcement ini. Ini contohnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada question to answer. Nah, question to answer ini Q2A ya, bisa disingkat Q2A. Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh para semut nanti di kolom komentar di bawah. Yang pertama, what is the announcement about? Jadi tentang apa pengumuman tersebut? Ya. Nanti para semut bisa melihat contoh pengumumannya di sini nih. Ini contoh pengumumannya. Silakan para semut nanti bisa menjawab dan jawabannya bisa para semut isi di kolom komentar. Ini contoh pengumumannya, kemudian ini pertanyaannya. Yang pertama, pengumuman itu tentang apa ya? Isinya tentang apa? What is the announcement about? Yang kedua, second number, who is probably interested to the announcement? Jadi, siapa yang kemungkinan akan bergabung atau tertarik dengan pengumuman tersebut? And the third, nomor 3, who probably announced this information? Jadi, siapa yang kira-kira yang mengumumkan informasi yang ada dalam pengumuman tersebut? Nomor 4-nya, when does the event happen? Jadi kalau ada kata when, di situ sudah jelas menanyakan waktunya ya. Kapan event itu terjadi? Atau kapan event itu atau acara itu dilaksanakan. Nah, untuk nomor 5, write the closing of the announcement. Jadi nanti para semut silakan tulis kata-kata penutupnya dari announcement tadi. Ya, contoh announcement tentang lomba sepak bola tadi ya. Tulis closingnya atau kata-kata penutupnya. Baiklah para semut, itu saja pembahasan untuk hari ini. Silakan para semut bisa menjawab Q2A-nya atau question to answer-nya di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hangat semuanya untuk para semut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.